Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Pakar telematika Roy Suryo dan pakar kebijakan publik Bonatua Silalahi mendapatkan salinan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dari KPU RI. Roy mengaku menemukan keanehan setelah melihat dokumen tersebut. Pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi menerima salinan fotokopi ijazah Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo dari Komisi Pemilihan Umum RI pada Jumat pagi. Salinan tersebut digunakan Jokowi saat mencalonkan diri sebagai presiden pada 2014. Bonatua menjelaskan salinan ijazah yang diterima ini masih ada bagian yang tertutup. Ia pun mempertanyakan alasan sejumlah informasi di salinan ijazah Jokowi ditutup. Yang diberikan itu adalah fotokopi terlegalisir, ini fotokopi dari fotokopi. Jadi ini agak beda dengan 2019. Ternyata 2014 itu semua masih manual. Jadi peserta memberikan fotokopinya, fotokopi terlegalisir dari universitasnya, lalu disimpan oleh KPU dan KPU memfotokopinya. Inilah yang dikasih ke saya. Sementara pakar telematika Roy Suryo mengaku menemukan keanehan setelah melihat dokumen tersebut. Menurut Roy, ijazah milik Jokowi yang diterbitkan Universitas Gadjah Mada palsu. Roy menambahkan dokumen ini akan dijadikan bukti baru untuk diserahkan kepada Bareskrim Polri. Kalau beliau sih nggak usah didatangi, cukup kita cek saja apakah yang ada. Ini ada sesuatu yang menarik, ya. Saya lihat aja udah terjadi sesuatu yang aneh. Tapi nggak apa-apa, ya. Itu nanti akan kita rumuskan dalam press conference beberapa waktu lagi. Karena ini berarti, ya Mike, Mike bisa lihat ya. Saya udah ngerti maksudnya. Maksudnya? Ada yang aneh. Ada yang aneh. Tidak sama. Nah, tapi nanti akan kita sampaikan pada konferensi pers, ya. Nanti dulu ya, gitu. Jadi, ya, signifikan nggak anehnya? sangat signifikan, sangat signifikan anehnya. Ternyata Ya. Pak Roy bawa yang Stempelnya, tanda tangannya. Ya, bisa mengarah bahwa terjadi kepalsuan. Dah kata kuncinya itu. Udah. Jadi 99,9% tetap palsu. Roy Suryo dan kawan-kawan saat ini tengah mengumpulkan sejumlah salinan ijazah Jokowi yang digunakan dalam beberapa pemilihan umum yang diikuti Jokowi. Mereka sudah mendapatkan salinan ijazah Jokowi terlegalisir mulai dari yang digunakan saat Pilkada 2010 di Solo, Pilkada DKI Jakarta 2012, dan Pilpres pada 2014 serta 2019. Dari Jakarta, Amrina Rida, Julkarnain Tri Julianti, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, mediasi antara peneliti kebijakan publik Bonatua Silalahi melawan Arsip Nasional Republik Indonesia terkait ijazah Jokowi digelar. Tidak ada kesepakatan dalam mediasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat ini. Sidang mediasi sengketa informasi publik tentang ijazah Jokowi berakhir deadlock atau tanpa kesepakatan. Mediasi ini dihadiri langsung oleh termohon Bonatua Silalahi dan pemohon pihak Arsip Nasional RI. Bonatua menjelaskan bahwa yang menjadi objek sengketa bukanlah sosok orangnya, melainkan ijazah Jokowi. Ia menilai dokumen ijazah Jokowi seharusnya menjadi arsip publik dan disimpan oleh Arsip Nasional. Dipermasalahkan bukanlah tindak pidana, bukanlah orangnya, tapi ijazahnya. Dan itu lebih tepatnya memang di Komisi Informasi. Jadi salah satu tujuan saya adalah meminta ijazah arsip dari Bapak Presiden Republik Indonesia ke-7, kebanggaan kita ya, sehingga semua bangsa bisa melihat ijazah itu. Sidang sengketa ini mempermasalahkan dokumen ijazah Joko Widodo yang menurut Bonatua harus disimpan oleh Arsip Nasional. Meski demikian, hingga kini Arsip Nasional tak memiliki dokumen tersebut karena masih berada di Komisi Pemilihan Umum. Dari Jakarta, Nata Arman, Rama Romadona, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Sejumlah tempat pemakaman umum di Jakarta Selatan dan Jakarta Barat dinyatakan penuh karena tidak ada ketersediaan lahan. Gubernur Jakarta, Pramono Anung, sedang mengkaji usulan mengenai pemakaman bertingkat atau vertikal untuk mengatasi keterbatasan lahan TPU di Jakarta.
Keterbatasan lahan tempat pemakaman umum menjadi masalah seiring perkembangan kota Jakarta saat ini. 9 tempat pemakaman umum milik Pemprov Jakarta di Jakarta Selatan tidak menerima lagi makam baru karena sudah penuh. TPU tersebut meliputi Tanjung Barat, Jagakarsa, Kampung Kongsi, Grogol Selatan, Kebagusan, Pisangan, Pejaten Timur, Pejaten Barat, dan Cikoko. Sementara 11 tempat pemakaman umum milik Pemprov Jakarta di Jakarta Barat dinyatakan penuh karena tidak ada ketersediaan lahan. TPU tersebut meliputi TPU Tegal Alur, TPU Utan Jati, TPU Joglo, TPU Kamal, TPU Sukabumi Selatan, TPU Grogol Kemanggisan, TPU Duri Kepa, TPU Kober, TPU Semanan, TPU Selipi, dan TPU Tanah Merah. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat ini tengah mengkaji berbagai opsi mengatasi keterbatasan lahan pemakaman di ibu kota termasuk wacana pembangunan pemakaman bertingkat. Pemakaman bertingkat dapat diartikan sebagai sistem pemakaman vertikal, yaitu dapat digunakan untuk 2 jenazah atau lebih. Pemakaman umum memang ini sekarang menjadi masalah dan sekarang ini sedang dikaji. Ada usulan, misalnya ini usulan tapi belum menjadi keputusan, apakah diperbolehkan untuk dilakukan bertingkat, dan ini sudah diusulkan. Tetapi sekali lagi memang dengan perkembangan Jakarta yang seperti ini pasti akan masalah, dan beberapa mengusulkan untuk membuat pemakaman yang ada di luar Jakarta. Selain pemakaman bertingkat, pemerintah Provinsi Jakarta juga mengusulkan TPU di luar Jakarta. Tim Liputan Anyus melaporkan. Ya, pemirsa, 69 dari 80 tempat pemakaman umum TPU di Jakarta saat ini dinyatakan penuh. Sementara sisanya 11 TPU hanya bisa menampung dalam 3 tahun ke depan. Krisis lahan makam di Jakarta hingga kini belum menemukan solusi. Pemprov Jakarta saat ini sedang mengkaji usulan mengenai pemakaman bertingkat atau vertikal untuk mengatasi keterbatasan lahan TPU di Jakarta. Berdasarkan data dari Dinas Pertamanan dan Hutan Jakarta, rata-rata jumlah pemakaman per hari di Jakarta sebanyak 100 pemakaman. Saat ini 69 dari 80 TPU di Jakarta dinyatakan penuh, sementara 11 TPU sisanya masih tersedia. Kendati tersedia, jumlah petak makam di 11 TPU ini juga terbatas, yakni hanya 118.348 petak makam. Jumlah petak makam tersedia ini diperkirakan hanya bisa menampung dalam 3 tahun ke depan saja atau tahun 2028. 11 TPU yang masih tersedia petak makam sampai dengan 2028 antara lain Tegal Alur, Pengadungan, Tanah Kusir, Srengseng Sawah, Kampung Kandang, Cilangkap, Cipayung, Bambu Apus, Cipinang Besar, Rawat Terate, dan Rorotan. Saat ini 69 dari 80 TPU yang dinyatakan penuh telah menerapkan sistem makam tumpang atau menumpuk jenazah dalam satu liang lahat.